Assalamualaikum, kami dari kelompok 4 izin ingin mempresentasikan tugas UAS morfologi kami dengan judul proses pembentukan kata slang dalam komentar dan caption unggahan website Instagram. Dari dosen pengampu kami yaitu Pak Sidik, pertama-tama perkenalkan saya Asal Servazia dengan NIM akhir 89, lalu ada rekan saya Muhammad Zaki Alfaiz dengan NIM akhir 97, dan yang terakhir ada Anggi Nuryawati dengan NIM akhir 77. Selanjutnya ada ringkasan penelitian di mana kami menganalisis proses pembentukan kata slang sendiri yang sering digunakan oleh remaja Indonesia di dalam komentar ataupun caption di Instagram dari tahun 2024 sampai 2025. Kata yang kami lakukan adalah melalui pendekatan deskriptif kualitatif dengan kajian morfologi sebagai landasan teori utama dalam tugas kami ini. Untuk data dikumpulkan dalam dokumentasi dan observasi terhadap 150 unggahan lifestyle dari 5 akun Instagram populer milik remaja Indonesia. Nah, di sini juga ada rumusan atau temuan utamanya kita, yaitu proses fonologi, lalu juga ada proses morfologi dan pembentukan semantik kognitif melalui pergeseran makna. Selanjutnya yaitu ada latar belakang dan tujuan penelitian. Yang pertama, kita akan membahas tentang banyaknya jiwa di Indonesia yang menggunakan akun media sosial. Itu ada 89,15 juta. Ini terbanyak keempat di dunia. Lalu ada bahasa slang dan ada konten lifestyle itu sendiri. Selanjutnya ada bahasa slang. Apa sih itu bahasa slang? Bahasa slang adalah bahasa tak resmi yang digunakan oleh remaja atau kelompok sosial tertentu untuk berkomunikasi. Dari Cair dan Agustina 2014 menekankan bahasa sebagai alat untuk komunikasi atau gagasan, pikiran, konsep, dan perasaan. Slang lahir dari kebutuhan komunikasi yang ekspresif dan akrab. Baik, selanjutnya ada tentang morfologi dan proses pembentukan kata, yang mana kita ketahui morfologi adalah cabang linguistik yang mengkaji struktur internal kata dan proses pembentukannya. Itu dari Ramlan tahun 2012. Selanjutnya yaitu Instagram sebagai ruang kebahasaan. Nah, di ruang Instagram ini platform media sosial berbasis gambar ataupun video yang diluncurkan tahun 2010, dan Instagram ini sebagai platform paling populer di dunia. Lalu kita ke penelitian terdahulu. Sebenarnya di sini kita ada 5 relevan atau 5 penelitian relevan, tapi kita akan singkat saja. Seperti terdapat Margianti, lalu ada Lestari dan kawan-kawan, ada Patriarki dan Mariani, dan ada Wendy dan kawan-kawan. Di sini banyak yang membahas tentang apa sih bentuk makna dari fungsi pada kata slang itu sendiri. Lalu ada juga kesalahan redeplassi akibat bahasa gaul yang ada di Instagram itu. Oke, selanjutnya pendekatan penelitian. Kami melakukan pendekatan penelitian yaitu deskriptif kualitatif, yang dimana bertujuan untuk mendeskripsikan proses pembentukan kata slang pada komentar dan caption Instagram lifestyle remaja Indonesia secara mendalam. Di sini poin D, pemenggalan kata. Jadi itu memotong kata asli menjadi bagian yang lebih pendek namun tetap bermakna, seperti info, foto, besti, dan lain-lain. Oke, selanjutnya yaitu akronim. Apa sih yang dinamakan dengan akronim? Akronim itu adalah proses pembentukan kata dengan cara pengambilan gabungan suku kata pertama dari setiap kata dalam suatu frasa atau ungkapan. Jadi cara terbentuknya yaitu mengambil satu kata pertama dari setiap kata, lalu digabungkan menjadi kata baru yang mudah diucapkan, seperti bucin, mager, gabut. Itu adalah contoh kata akronim. Bucin, kata akronim kepanjangan dari butuh cinta atau budak cinta. Contoh penggunaannya, aku bucin kepadamu, seperti itu. Distribusi proses pembentukan kata slang. Berdasarkan analisis 312 kata slang yang ditemukan pada komentar dan caption Instagram lifestyle remaja Indonesia periode Januari 2024 sampai dengan Maret 2025, diperoleh distribusi proses pembentukan kata slang sebagai berikut. Jadi di sini ada bagan yang menunjukkan presentase setiap jenis proses dari total 312 kata slang, yang dimana akronim
mencapai dengan 31,4%, perubahan fonologis 23,1%, singkatan 15,1%, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu singkatan dan perubahan fonologis. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu A, singkatan. Singkatan berarti pemendekan kata atau frasa dengan mempertahankan huruf awal di setiap kata. Ada singkatan bahasa Inggris seperti OTW, OOTD, Outfit of the Day, dan singkatan bahasa Indonesia seperti CLBK, Cinta Lama Bersemi Kembali, PHP. Yang B itu perubahan fonologis, yaitu perubahan bunyi pada kata asli setiap pembentuk kata slang baru. Di situ ada seperti contohnya itu penggantian fonem vokal, pengganti vokal pada kata asli. Contoh ganteng jadi disingkat jadi KNTG, sayang jadi SYG. Selanjutnya tahap analisis data atau model Mills and Huberman. Yang pertama yaitu reduksi data, yang kedua itu penyajian data, yang ketiga penarikan kesimpulan. Jadi selanjutnya ada proses pembentukan semantik kognitif. Ditemukan 10 data atau 3,2%. Ini tuh merupakan proses pergeseran makna dari singkatan yang sudah ada. Contohnya tuh kayak OOTD. Nah tadinya tuh outfit OOTD dimaknai ulang jadi oke tunggu dulu. Terus kayak PHP yang tadinya merupakan bahasa pemrograman lalu digunakan oleh remaja itu menjadi pemberi harapan palsu. Lalu dari sisi makna 79,5% itu kata slang bermakna denotasi atau makna literal seperti kata bucin. Nah lalu sisanya itu 20,9% bermakna konotasi yang melibatkan emosi. Contohnya tuh kayak toxic. Yang maksud dari toksik itu bukan racun, tapi pengaruh negatif ke kesehatan mental. Selanjutnya, berdasarkan teori Holiday, fungsi kata slang paling dominan itu representasional, 50% untuk menggambarkan realitas remaja sehari-hari, sisanya ada fungsi personal, interaksional, regulasi, dan imajinatif. Jadi simpulan dan sarannya itu adalah, kesimpulannya proses morfologis itu paling dominan adalah akronim, diikuti perubahan fonologis dan singkatan. Kata slang ini bukan cuma alat komunikasi tapi juga identitas dan kohesi sosial remaja. Kami menyarankan hasil ini tuh bisa jadi bahan ajar dan penelitian selanjutnya bisa perluas variabel data. Dan inilah daftar-daftar referensi yang kita gunakan.